Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, eks Pasar Wariri Kepulauan Yapen terbakar. Namanya tidak masuk dalam daftar CPNS. Ratusan tenaga honorer berunjuk rasa minta Pemkab tinjau nama siluman. Harga bahan pokok dan tiket pesawat mahal, ratusan warga di Intan Jaya berunjuk rasa ke kantor DPRD. Gedung tua eks Pasar Warari, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Selasa lalu terbakar. Selain gedung eks pasar, api juga menghanguskan 8 rumah di sekitar pasar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu lapak pasar. Saat kebakaran, polisi sempat ikut membantu warga dan tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api, serta mengevakuasi beberapa barang berharga warga yang masih bisa diselamatkan. Para korban kebakaran berharap bantuan pemerintah daerah dan kepolisian untuk membersihkan puing-puing di lokasi kebakaran serta membangun rumah mereka kembali. Barak sebelah sini ada 4 kakak, yang di sini 5, ada ya 1 barak, tapi ada 1 kakak sebelahnya masih kosong. Semua 8. Polres Kepulauan Yapen juga menyalurkan bantuan sembako ke korban kebakaran di eks Pasar Warari. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Ratusan tenaga kerja honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Rabu kemarin berunjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mereka kesal karena nama mereka tidak ada dalam daftar pengumuman kelulusan CPNS di Kepulauan Yapen, padahal mereka sudah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga honorer. Sementara tenaga honorer yang baru masuk sudah lulus menjadi CPNS. Mereka menuduh ada pihak tertentu yang sengaja memasukkan nama orang lain ke dalam daftar kelulusan. Seorang guru sekolah dasar di Ansus Yapen Timur, Dortina Ayomi, kecewa namanya tidak ada dalam daftar kelulusan CPNS tahun 2023. Padahal ia sudah 7 tahun menyandang status tenaga honorer. Dortina menyatakan sebagai tenaga honorer hanya mendapatkan gaji Rp200.000, itu pun dibayar setiap 3 bulan. Dari 2015 sampai detik yang ada ini, setiap tes saya kasih masuk berkas. Jadi sekarang tes sudah berapa kali nih saya nama tidak keluar. Kenapa penyebabnya? Saya terima setiap bulan, kadang itu 150, ada yang 200. Kalau lebih dari itu bisa 1.100.000 yang saya pegang. 3 bulan sekali terima. Saya mengharapkan bahwa saya pun nama harus keluar untuk saya bisa terima rezeki sedikit untuk saya punya anak beserta saya sendiri puas. Tapi ternyata tidak ada. Kami guru honor 4 orang nama tidak keluar sama sekali. Sekarang saya bilang, Bapak keluar, kemari bicara dengan kami, biar kami puas. Bupati Kepulauan Yapen Sifrianus Justus Mambai menyatakan tidak punya wewenang menambah atau mengurangi orang karena proses penilaian sudah dilakukan 3 hingga 4 tahun lalu. Saya ini datang, saya tidak punya hak dan kewenangan sedikit pun untuk menambah orang atau mengurangi orang dari proses yang sudah dilakukan 3-4 tahun yang lalu. Saya di sini, saya tiba, saya hanya melanjutkan apa yang sudah disiapkan. Saya hanya meneruskan. Proses-proses yang sudah ada ini adalah berlangsung. Formasi Papua yang 20.000 orang, ya, seluruh Papua, itu Yapen mendapat kuota 600. Ya, 600 itu clear. Di dalam sebuah proses seleksi berkas, kalau semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen lebih dari 600 orang, maka proses itu akan dilakukan seleksi. Siapa yang seleksi? Seleksi dokumen dan berkas itu dilakukan oleh BKN.
Semua berkas Bapak Ibu disertakan. Para tenaga honorer ini berjanji akan kembali berunjuk rasa memprotes kebijakan Pemkab Kepulauan Yapen yang mereka nilai tidak adil dan sengaja menghancurkan masa depan mereka. Dari Kepulauan Yapen, Papua, Eman Beta melaporkan. Hari ini kita melihat persoalan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah saat ini melonjak, menyebabkan warga miskin resah dan akhirnya memutuskan berunjuk rasa. Mereka berunjuk rasa damai dengan mendatangi kantor Bupati Intan Jaya, meminta Bupati menggelar operasi pasar untuk menurunkan harga bahan pokok yang naik hingga 3 kali lipat. Selain kenaikan 9 bahan pokok, warga juga memprotes kenaikan harga BBM yang menyebabkan tidak saja menaikkan harga bahan pokok, namun juga tiket pesawat terbang. Seperti diketahui, pesawat terbang adalah sarana transportasi vital bagi masyarakat di kabupaten ini. Menyampaikan aspirasi isi hati masyarakat, pasar mama mereka sampaikan mereka punya isi hati. Jadi kami mau tuh pemerintah turun benar-benar ke lapangan. Terus lemparkan himbauan, sampaikan himbauan, kontrol mereka di pedagang-pedagang itu kontrol langsung. Pemerintahan PJ itu dia mempersiapkan, itu se-Indonesia itu mempersiapkan untuk kepentingan politik 2024, terus tekan inflasi, kayak begitu, bukan untuk urus politik. Jadi kalau pemerintahan, saya lihat selama ini kepala dinas semua jalan keluar, PJ keluar, semua kepala dinasnya keluar. Jadi jangan pikir politik kalau bisa lihat masyarakat ini, karena soal ekonomi ini dampaknya sangat besar dibanding segalanya. Bupati Intan Jaya Apolos Bagau berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Gubernur Papua Tengah. Kesepakatan kita, pendemo masyarakat punya aspirasi itu yang Yulia Join sampaikan. Karena ini bukan masalah baru yang mau orasi di sini. Kita semua sudah tahu, pemerintah juga sudah mulai masuk untuk mengatasi ini. Tapi ini kita menerima aspirasi supaya kita clearkan masalah ini. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah menurunkan harga bahan pokok dan BBM karena bila kondisi ini terus berlarut bisa memukul perekonomian daerah. Igobat Momolin melaporkan dari Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Polsek Mimika Baru meringkus 2 pemuda yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di Pasar Gorong-Gorong yang terjadi Selasa lalu. Korban adalah rekan para pelaku. Ia tewas dengan luka tikaman senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya, korban bersama kedua pelaku menenggak minuman alkohol di Pasar Gorong-Gorong. Saat asik bermabuk-mabukan, tiba-tiba terjadi cekcok mulut yang berujung penikaman terhadap korban. Polisi yang mendapat laporan sempat menuju ke lokasi untuk melerai perkelahian, namun terlambat korban sudah tergeletak bersimbah darah. Saat dibawa ke rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Ada perlawanan dari orang yang dicurigai sebagai pelaku. Kemudian memang ada tindakan di sana dan berhasil diamankan. Pada saat itu memang terduga pelaku pada badannya ditemukan sarung pisau yang masih melekat di badannya. Kemudian diamankan 2 orang. Saat ini sudah kami amankan di sel Miru atas nama tadi yang ditemukan ada sarung pisau itu inisial namanya IA. Kedua pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Mimika Baru. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polresta Manokwari menangkap seorang pelaku penganiayaan yang terjadi di Jalan Percetakan Manokwari, Papua Barat, Jumat pekan lalu. Sebelumnya pelaku dan korban terlibat cekcok mulut karena korban menuduh pelaku mencuri. Akhirnya keributan berakhir dengan penganiayaan. Korban tewas ditikam senjata tajam milik pelaku. Di mana itu tepatnya di belakang kantor Golkar ya, Blagor, kemudian dengan tersangka RH alias R. Barang bukti ini sementara oleh penyidik lagi dalam pengembangan
sementara masih menggunakan hasil visum. Kemudian pasal yang disangkakan 170 ayat 2E KUH pidana. Kemudian korban itu berinisial S, ini berawal dari adu mulut atau cekcok di kos-kosan yang berujung pada penganiayaan atau pengeroyokan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Manokwari. Polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya yang diduga melarikan diri ke Sulawesi Selatan. Polisi sudah mengetahui identitasnya dan meminta pelaku segera menyerahkan diri. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Setelah dilarang berjualan di Jalan Nafi atau sekitar area Pasar Wamanggo, pedagang buah kini kembali memadati kawasan ini. Mereka berjualan dengan menggunakan mobil setelah 2 bulan menghilang. Kehadiran pedagang buah kembali membuat kawasan ini menjadi semrawut. Pedagang menyatakan kembali ke kawasan ini karena area baru yang disiapkan Pemkab sepi pembeli, sehingga dagangan mereka tidak laku. Dilarang jualnya jualan di mana? Jualannya pindah-pindah, Pak. Nggak menetap tempatnya, Pak. Kita kan dulu dikasih arahan di Marta Dinata, tapi kan tempatnya nggak prospek, Pak. Sedangkan buah ini kan modalnya bukan 1 juta, 2 juta, Pak. Kita kan mengangkat buah hasil bumi animba, buah asli Merauke kan, buah lokal, bukan buah impor yang kita jual. Laku nggak di sana waktu jualan, laku? Banyak buangnya, Pak. Busuk, Pak. Busuk ya? Kita modal 10 juta, buangnya 8 juta. Cuman ya. dapat kembali 2 juta. Nah, sekarang ini jualan dari jam berapa sampai jam berapa sini? Kita nggak lama, paling 2 jam. Nggak terlalu lama, kita kan cari luang waktu saja, Pak. Pas musim pagi ya. Kemarin waktu dilarang jualan di mana memang? Jualan di arah bandara. Arah bandara ya? Iya. Terus gimana orang belanja sana? Di sana kurang peminat buah. Kita buah itu buang-buang terus toh. Pembeli kurang. Buah pada busuk-busuk. Jadi kembali sini lagi jualan. Makanya ya? Kita kembali ke sini. Di sini sampai jam berapa jualan? Kita nggak lama, mungkin 2 jam saja. Pedagang buah setiap hari menggelar dagangan mereka mulai pagi hingga pukul 9 malam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penjual air galon di Merauke saat ini jumlahnya menjamur. Keuntungan yang lumayan besar mendorong banyak orang ingin terjun ke bisnis sampingan ini. Namun banyak pula penjual air galon tidak memperhatikan faktor kesehatan dan kebersihan air. Padahal yang mereka jual adalah air yang seharusnya bersih karena merupakan kebutuhan vital masyarakat. Dinas Kesehatan Merauke meminta penjual air galon agar memperhatikan higienis dan kebersihan air. Selain itu, masyarakat juga harus jeli sebelum membeli air galon isi ulang. Namanya juga isi ulang, jadi ketika habis pergi isi ulang pakai lagi, jadi 1-2 hari habis dia pasti gitu. Jadi nggak bisa disimpan lama-lama. Ya. Kemudian selain itu bagaimana transportnya diperhatikan. Kan kita dari dulu sudah selalu ingatkan teman-teman dapat ketika distribusinya itu tentu saja harus memakai alat transport yang memenuhi syarat. Misalnya kan kita lihat masih sering mereka drop ke kios-kios titip dengan ini kemudian terbuka begitu kena panas, itu nggak memenuhi syarat. Masyarakat Merauke suka membeli air galon isi ulang di depot air minum karena selain praktis, harganya juga murah. Namun bahaya mengintai jika air galon isi ulang yang dijual tidak memenuhi standar kesehatan. Salah satu yang dikhawatirkan, tercemar bakteri yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan bersama Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke terus mengedukasi masyarakat terkait jumlah kasus HIV yang terus meningkat. Yang mengkhawatirkan, HIV kini sudah menjangkiti kaum pelajar. Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD mencatat, tahun 2023, 4 mahasiswa dan 5 pelajar SMP terjangkit HIV. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Reproduksi akan menyosialisasikan bahaya seks bebas di sekolah-sekolah agar penyebaran HIV bisa ditekan. Untuk program ke sekolah, kita sudah laksanakan, yaitu pada saat MOS,
Itu dari puskesmas dengan dari kami sendiri Pusat Kesehatan Reproduksi ada mendatangi sekolah. Kami sosialisasi sih, hanya sebatas sosialisasi kepada anak-anak kita di tingkat SLTA ini. SLTA dan perguruan tinggi. Langkah pencegahan juga dilakukan Satpol PP Merauke. Lembaga penegak kedisiplinan ASN ini melarang setiap ASN berkunjung ke lokalisasi atau tempat hiburan malam yang memberikan layanan prostitusi. Larangan ini terkait temuan Dinas Kesehatan Merauke yang menyatakan ada 5 ASN terjangkit HIV. Terima kasih. Kalau data terbaru yang disampaikan ini saya belum terima, tetapi kami dari Satpol kaitan dengan penegakan kami himbau kepada seluruh ASN, artinya kita harus yang pertama pasti berpola hidup sehat, jangan berganti-ganti pasangan. Dan berikutnya, ada tempat-tempat yang kita tahu terindikasi, kita harap ASN jangan terjun karena kami dari Satpol sudah melakukan penegakan sebenarnya. Kita ada jalan, tetapi kan ini belum ada yang tertangkap, belum ada yang ketahuan. Jadi ketika ada yang ketahuan seperti itu, kita pasti akan lakukan sesuai dengan pendidikan sesuai dengan perda yang ada, khusus untuk pegawai yang masuk ke tempat-tempat yang memang notabene dilarang. Virus HIV menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyakit ini bisa berkembang menjadi AIDS yang menyerang daya tahan tubuh sehingga penderita rentan terhadap berbagai penyakit. Hingga saat ini belum ada obat ampuh yang bisa menyembuhkan penyakit AIDS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Fondasi ini kita buka bersama-sama. 9 gubernur daerah otonomi khusus dan daerah istimewa berkumpul di Manokwari, Papua Barat. Berkumpulnya kepala daerah itu untuk mengikuti rakor Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia yang berlangsung selama 2 hari. Pembukaan rakor Fordasi berlangsung meriah karena adanya tarian adat dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Tanah Papua. Direktur Penataan Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Valentinus Sudaryanto Sumito, mengatakan Fordasi menjadi momentum bagi 6 provinsi di Tanah Papua untuk belajar dari 3 provinsi anggota Fordasi dari luar Papua. Bahwa melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat mengatasi berbagai tantangan ini dan merancang masa depan yang lebih baik. Kolaborasi adalah kunci untuk menggabungkan berbagai sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dalam rangka mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan asimetris yang diterapkan pada daerah-daerah yang ditetapkan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan dan merespon berbagai permasalahan yang dihadapi dengan lebih cepat. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan seluruh gubernur sepakat untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Prioritas utama yakni memberantas stunting, menekan inflasi, mengembangkan produk unggulan, UMKM, dan menekan kemiskinan ekstrim. Kita, saudara kita dari DKI sendiri, dari Yogyakarta, dari Aceh, itu datang, tentu akan melihat, ya mungkin tadi saat, tetapi ke depan, 1-2 hari ke depan pasti juga akan melihat gimana hasil karya kita. Ya, artinya itu dengan sendirinya membuat sebuah masukan baik, ya pengalaman baik dari saudara kita yang sudah jauh lebih maju dalam hal menata UMKM maupun menata berbagai program-program kehidupan yang lebih dulu mereka punyai daripada kita di sini. Saya sering ingatkan diri saya sendiri bahwa kita ini sebenarnya memang harus banyak belajar dari saudara-saudara kita yang di luar Papua ini. Karena apa? Saudara kita sudah lahir itu sejak 1945, kita baru lahir 1969. Katakan 1970. Saudara-saudara sudah jadi mahasiswa, sudah jadi pegawai, sudah jadi pelajar, sudah jadi orang hebat, kita baru lahir. Wajar kiranya kalau kita mencoba untuk bertanya, wajar kalau kiranya kita mencoba untuk belajar, berguru dari saudara-saudara seduluran kita yang ada di Indonesia ini. Itu kira-kira. Jadi tidak usah kecil hati, ada waktu terus kita benahi, kita perlengkapi kemampuan-kemampuan
sama dengan apa yang saudara kita miliki. Oleh karena itu bekerja bersama untuk meningkatkan daya saing itulah merupakan sebuah tematik yang saya pikir nanti ini akan ditindaklanjuti oleh tim kerja dari masing-masing provinsi yang mungkin malam ini saya percayakan atau kami percayakan kepada Bapak Sekda. Kami berharap dengan momen kehadiran kita bersama di Papua Barat ini jangan hanya kita melakukan upaya silaturahim semata, menjalin hubungan komunikasi semata, tidak. Saya berpikir ada banyak hal yang bisa kita tuangkan lewat momentum kehadiran kita bersama ini. Nanti setelah provinsi, para bupati, kita lanjutkan bupati wali kota, mereka juga akan melakukan kerjasama. Komunitas sumber daya alam. Yang kedua kita, iya, apa saja. Yang kedua itu kita punya sistem transportasi yang cukup. Ada konektivitas antar moda dari darat, laut, udara. Yang ketiga kita harus punya rute perdagangan. Nah, contohnya begini, kita di Papua Selatan itu kita punya sumber daya alam yang cukup, kita punya sistem transportasi yang cukup memadai, tapi kita nggak punya rute perdagangan. Kemendagri mengajak pemerintah daerah dari 9 provinsi untuk saling bekerja sama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ke-9 provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Yogyakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe. Langsung diangkat. Iya, betul. Iya.